Dan juga sang mursyid bisa mengurai kepada kamu bahwa punya kamu kelebihannya ini. Kamu sebenarnya adalah orang yang cukup banyak mendapat nikmat dari Allah kok. Kecerdasan kamu tinggi, materi nggak seberapa lah. Dan kamu punya untung dilahirkan dari keluarga yang baik-baik saja. Jadi menceritakan berapa banyak nikmat Allah yang telah kamu terima, supaya kamu bisa mengevaluasi, supaya kamu bisa menilai betapa baiknya Allah. Dan ini sulit. Menjelaskan kebaikan Allah kepada orang itu sulit. Tetap yang lawan. Sekalipun saya tiap hari ngaji dan orang itu mendengarkan langsung bahwa upayamu hanya formalitas saja, itu semuanya kebaikan Allah, ya tetap saja, tetap yang lawan. Kalau saya waktu itu santai-santai saja ya belum tentu. Nah ini kan pikiran-pikiran yang ada pada diri kita itu kan artinya satu pengingkaran terhadap kebaikan Allah juga sesungguhnya. Dan kita cenderung untuk mengingkari kebaikan. Apakah kebaikan Allah atau bahkan kebaikan orang pun kita selalu ingin menutupi kebaikan orang lain. Dan kita mudah melupakan kebaikan orang lain. Bahkan kalau bisa diklaim sebagai kebaikan saya, kebaikanku ini. Meremehkan jasa orang lain yang sekecil itu, sadar nggak? Makanya kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang tidak mampu mensyukuri sesama manusia yang telah berbuat baik kepadamu, bagaimana engkau bisa bersyukur kepada Allah yang nggak kelihatan mata? Dan ternyata kita ini tidak menghargai kebaikan Allah, dalam artian tidak pernah menyadarinya bahwa semua datang secara otomatis akibat dari hukum kausalita karena aku berbuat. Adakah kita merasa bahwa kita pintar karena diburki Gusti Allah? Adakah kita merasa bisa jadi benar seperti ini karena hidayah Allah? Sulit juga. Tetap saja ya kepada yang zahir saja. Jadi menyadari kita menerima banyak kebaikan dari Allah itu juga proses pembelajaran yang cukup panjang juga. Wal qiyami bisyukri ilaih, dan kita melakukan syukur kepada Allah, berterima kasih. Baik diucapkan ataupun tidak, bersyukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah, bukan sekedar terima kasih, tetapi satu kesadaran kita diberi, dan kemudian juga kita memanfaatkan pemberian itu seoptimal mungkin. Ketika kenikmatan itu juga tidak digunakan untuk kebaikan, saya kira bukan termasuk orang yang bersyukur dong. Sekalipun kita bisa bikin rumah mewah, lalu ngundang kiai, acaranya syukuran, itu kan apakah kita percaya orang itu bersyukur? Yang belum tentu sih. Sekarang saya bertanya kepada dirimu sendiri, apakah engkau termasuk anta minasyakirin? Apakah engkau termasuk orang yang bersyukur? Coba dievaluasi. Iya.